Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Ini pertama kali kembali saya membuat video konten YouTube bagi rekan-rekan, karena mungkin beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa membuat konten video servis lagi karena saya sedang berduka, karena istri saya dipanggil oleh Tuhan pada hari Kamis 19 Januari 2023. Dan kali ini saya menguatkan hati untuk membuat konten lagi di YouTube, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki televisi LED Samsung 32 inch yang keluhannya menurut pemiliknya ada suara, tidak ada gambar. Nah, jadi biasanya ini kerusakannya di bagian backlight TV-nya. Apabila rekan-rekan memastikan apakah backlight-nya mati atau panelnya yang mati, rekan-rekan bisa coba cara seperti ini. Ya, kita nyalakan TV-nya. Lalu kalau rekan-rekan menggunakan set-top box, karena sekarang ini harus menggunakan set-top box, biasanya ada gambar tidak ada suara. Tetapi karena ini tidak saya pasang set-top box, rekan-rekan bisa menekan tombol menu di remote atau di panelnya. Nah, seharusnya di sini akan terlihat gambar menu ya, tetapi karena tidak ada backlightnya jadi hitam saja. Rekan-rekan bisa menggunakan center HP. Rekan-rekan bisa menggunakan center HP, lalu rekan-rekan lihat di layarnya dengan menggunakan center ini seharusnya ada gambar atau tulisan tipis ya. Nah, di sini ada gambar atau tulisan tipis dari menu OSD-nya. Berarti bisa kita pastikan bahwa backlight-nya yang bermasalah atau driver di backlight-nya, sehingga lampu latar atau backlight tidak menyala. Oke, bagaimana cara perbaikannya? Ini bisa diterapkan di semua TV LED. Hanya saja mungkin letaknya berbeda atau desain dari lampunya berbeda, jumlah lampunya berbeda. Tetapi ini bisa diterapkan ke semua TV LED dan saya akan bagikan caranya. Bagi yang pemula sangat cocok sekali untuk dipelajari, jadi ikuti videonya sampai selesai. Untuk membongkar casingnya ini, rekan-rekan pastikan di bagian bawah, karena harus dibalik seperti ini. Di bagian bawah layarnya tidak ada yang mengganjal, terutama baut-baut seperti ini, karena nanti bisa saja layarnya terganjal dan retak. Dan harus hati-hati dalam membuka casingnya, karena kalau layarnya pecah, itu rekan-rekan untuk mengganti layarnya sangat mahal sekali. Itulah mengapa servis pergantian backlight cukup mahal, karena kita akan membongkar layarnya. Nah, untuk membongkar layarnya ada beberapa model. Setiap tipe atau merek mungkin saja bisa berbeda-beda. Nah, tapi rekan-rekan pastikan bahwa baut-bautnya tidak ada yang menempel lagi di casingnya. Nah, lalu kita balik televisinya, karena di sini bautnya sudah kita lepas dan model ini menggunakan klip sepertinya. Nah, kita siapkan seperti ini, bisa menggunakan pick gitar atau rekan-rekan bisa membuat congkel dari plastik seperti ini, jangan dari obeng ya. Kadang-kadang kalau dari obeng pertama bisa merusak atau merusak casing, yang kedua bisa saja layarnya nanti pecah kalau tidak hati-hati. Sebetulnya bisa pakai obeng, tetapi harus hati-hati. Oke, casing pertama sudah kita lepas.
Nah, lalu rekan-rekan, di sini ada kabel LVDS yang ke arah layar dan tikon. Rekan-rekan bisa lepas ya. Sebetulnya tadi ini kelirunya kita harusnya lepas dulu ini, tapi nggak apa-apa, ini kita lepas sekarang aja. Melepasnya ada yang diklip, ada yang cuma ditarik dengan pengunci di samping kiri kanan. Kalau yang ini yang diklip. Kita lepas. Nah, lalu rekan-rekan keluarkan tikonnya. Nah, tikonnya keluar seperti ini, dan ini bisa bergerak bebas ya rekan-rekan, dan hati-hati jangan sampai kabel fleksibel ini robek. Nah, rekan-rekan bisa melipatnya seperti ini dikasih plester ke sini. Nah, lalu kita bisa angkat layarnya, dan harus hati-hati rekan-rekan, harus bersamaan, jangan di tengahnya. Jadi kita bisa gunakan ujung kuku kita untuk mengambil. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita masukkan tangan kita ke dalam sana, angkat bersama gini, lalu kita angkat seperti ini. Nah, mengangkatnya harus posisi seperti ini ya rekan-rekan, posisi gini, jangan posisi gini, bisa pecah. Nah, kalau gini kan melengkung. Nah, harus berdiri seperti ini. Lalu kita amankan dulu. Setelah layar aman, nah rekan-rekan ini bisa melepas frame kedua. Lalu rekan-rekan, di sini ada lapisan penghambur cahaya. Nah, ini rekan-rekan ingat urutannya. Kalau bisa ngangkatnya sekaligus ya, supaya nanti tidak lupa urutannya. Tapi jika lupa, rekan-rekan bisa urutkan dari sini. Pertama ada plastik seperti ini. Ya, ini lebih bening atau lebih transparan. Yang paling atas, lalu di bawahnya ada lagi biasanya. Nah, kalau yang di bawahnya ini lebih mengkilat. Ini lebih mengkilat dia. Lalu di bagian paling bawah ada plastik diffuser. Nah, ini tebal dan putih susu. Ini untuk menghamburkan cahayanya. Ini kita angkat juga. Nah, jadi backlightnya ini rekan-rekan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 mata LED dengan tegangan kerja biasanya ini 3 volt. Nah, saya akan membagikan bagaimana cara mengetahui 3 volt dan 6 volt, karena ada dua biasanya. Untuk backlight ada yang menggunakan 3 volt, ada yang menggunakan 6 volt, dan kebetulan TV ini menggunakan 3 volt. Tetapi jika ada TV yang menggunakan 6 volt, bagaimana cara membedakannya? Rekan-rekan bisa tonton videonya di channel saya yang satunya, yang saya dedikasikan untuk istri dan anak saya tercinta yang telah ada di surga. Channelnya bernama Omegaria Teknik. Di sana saya akan menjelaskan atau membagikan bagaimana cara membedakan LED 3 volt dan LED 6 volt. Oke, ini kita lepas dulu rekan-rekan. Ini lapisan plastik reflektornya rekan-rekan. Nah, di sini ada LED 2 baris. Ini kita lepas rekan-rekan. Nah, ini ada 2 baris
lampu LED setiap barisnya menggunakan 1 2 3 4 5 mata LED, dan ini dipasang secara seri rekan-rekan. Jadi mati satu LED akan mati semuanya. Nah, bisa saja rekan-rekan mengganti satu LED ini, dipotong gitu terus diganti, tetapi saya tidak rekomendasikan karena biasanya tidak awet, karena nanti usia LED-nya berbeda, yang ini baru, yang ini tidak. Jadi ini nanti mati, giliran mati, atau ini yang giliran mati, atau LED yang lain. Jadi rekan-rekan akan membongkar lagi LCD dan mengganti LED lagi, begitu terus. Nah, karena membongkar LCD layar itu penuh risiko pecah, nah makanya lebih baik rekan-rekan ganti satu set. Rekan-rekan bisa membeli di toko elektronik, tidak harus sama persis, tetapi yang penting rekan-rekan membeli 1 2 3 4 5, setiap baris membeli 5 mata LED dan menggunakan 2 baris, tidak harus sama. Yang penting setidaknya jarak antar LED-nya itu hampir sama. Nah, ini 5 LED karena panjangnya segini rekan-rekan, panjangnya segini, tidak mungkin rekan-rekan menggunakan 5 LED juga yang jaraknya dekat-dekat, karena nanti lampu LED-nya hanya dari sini sampai sini. Jadi yang sini tidak terang. Jadi usahakan jarak antar LED-nya minimal mendekati sama. Setiap LED ini menggunakan 3 volt dan dipasang secara seri, maka kita membutuhkan tegangan kerja sebesar 3 volt dikali banyaknya LED. Berarti ini 10 kali 3 sama dengan 30 volt DC. Saya juga akan membagikan triknya bagaimana mengganti LED yang 3 volt seperti ini menjadi 6 volt satu baris. Nah, oke rekan-rekan, apabila rekan-rekan ingin mengganti dengan backlight 6 volt universal seperti ini, kalau rekan-rekan teknisi biasanya menyebut BL bagong atau BL kodok, mata kodok. Nah, ini tegangan kerjanya sebesar 6 volt, berbeda dengan aslinya yaitu 3 volt. Jika kita ingin mengganti yang 6 volt, maka gampang saja, backlight aslinya itu kita bagi 2. Karena ini 3 volt membutuhkan 10 LED, maka kalau yang 6 volt dia membutuhkan 5 mata LED. Nah, jadi kita ganti seperti ini bisa saja. Tetapi tidak semua televisi bisa diganti seperti ini, karena mungkin saja seperti ini. Nah, jaraknya terlalu dekat. Nah, apabila rekan-rekan ingin mengganti seperti ini, nah rekan-rekan ini harus dipotong dan disesuaikan untuk tepi-tepinya, karena agar tepinya juga mendapat cahaya. Dan BL 6 volt ini cukup terang rekan-rekan. Nah, untuk menggantinya biasanya yang posisi reflektornya cekung banget atau terlalu cekung seperti ini, biasanya bisa diganti dengan ini. Tetapi apabila terlalu landai, biasanya diganti seperti ini akan kesulitan karena nanti ada titik-titik lampunya. Nah, ini bisa diganti, TV ini bisa diganti dengan backlight seperti ini. Oke, kita bisa ganti seperti ini, tetapi karena di sini saya tidak mempunyai yang panjangnya sama, nah rekan-rekan bisa sambung atau potong jadi diperjauh jaraknya, jarak antar LED-nya dipotong dan disambung dengan kabel nanti. Dan untuk menempelkannya tidak harus di belakang, tapi di atas ini dengan double tape ya. Nanti dikasih double tape, ditempel seperti ini bisa. Nah, atau karena saya tidak mempunyai yang sama, saya akan menggunakan ini. Ini 9 mata rekan-rekan. Kita coba menggunakan 9 mata. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 mata LED, tetapi kalau 9 mata LED dia kepanjangan. Nah, ini akan saya potong menjadi
1 2 3 4 5 6 7 mata LED. Jadi lebih banyak 4 LED kalau yang 3 volt ini ya, lebih banyak 4 LED. Jadi akan ada tegangan naik atau kekurangan tegangan sekitar 12 volt. Nah, tapi kita coba, karena untuk TV seperti ini biasanya untuk inverter backlightnya dia akan menyesuaikan dari kondisi lampunya. Nah, saya akan potong dulu rekan-rekan di sini, gunting saja. Nah, setelah kita potong, ini harus disambung di bagian ujungnya rekan-rekan. Kita klik seperti ini. Kalau sudah dipotong harus disambung karena ini dipasang secara seri, jadi dari positif ke sini, sini, lalu nyambung ke sini, nyambung ke sini, sini, ke sini. Kalau kita lihat jalurnya, ini ke sini, lalu ini ke sini. Nah, berarti antara ujung sini dan ujung sini disambung. Ya, bisa ditenol seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat alurnya ya. Ini dipasang secara seri, jadi lihat alurnya, nanti bagian mana yang harus disambung rekan-rekan bisa melihat. Lalu saatnya kita pasang rekan-rekan. Setelah kita pasang seperti ini, nah ini lumayan bagus jaraknya ya, bisa sampai ke tepi, tetapi ini lebih 2 mata LED, jadi lebih tegangan sekitar 12 volt, tetapi biasanya ini akan menyesuaikan untuk TV seperti ini. Nah, kita colokkan dulu rekan-rekan. Ya, backlight langsung menyala terang. Nah, dia menyesuaikan, tadi ada kedipan, dia menyesuaikan tegangan dulu dan disimpan di memorinya. Nah, lalu rekan-rekan pasang diffusernya atau penghambur cahayanya. Nah, seperti ini. Lalu rekan-rekan lihat apakah cahayanya bisa merata dan tidak ada titik putih LED. Jika cahayanya sudah merata seperti ini, berarti ini sudah berhasil. Kita tinggal kembalikan lagi layar LCD-nya. Kita siapkan double tip seperti ini rekan-rekan. Untuk memperkuat, rekan-rekan bisa tambahkan seperti ini supaya kuat. Lalu kita kembalikan frame-nya. Nah, rekan-rekan simak videonya, ini nanti cara mengembalikan LCD-nya supaya tidak pecah. Jadi rekan-rekan harus hati-hati karena biasanya bongkarnya bisa, mengembalikannya nggak bisa. Pastikan sudah keklip semua framenya, sudah terpasang dengan sempurna. Lalu rekan-rekan bisa apa yang namanya keker. Jadi seperti kita kalau tukang kayu atau pembidik senapan, membidik senapan, kita bisa keker lurus atau tidak. Kita bidik dulu lurus dan kita bidik sebelah sana lurus, jadi tidak boleh bergelombang. Ini lurus juga, ini lurus.
Jadi sudah lurus semua framenya. Nah, baru saatnya kita boleh memasang LCD-nya kembali. Nah, oke, saya akan ambil LCD-nya dulu. Oke, ini LCD-nya. Lalu cara meletakkannya juga sama rekan-rekan, letakkan dulu seperti ini posisinya. Dan yang terpenting kedua ujung sejajar ya. Lalu geser kiri kanan seperti ini. Lalu pelan-pelan seperti ini ya. Setelah miring seperti ini, tangan kita masuk ke dalam seperti ini ya. Nah, lalu jangan langsung ditaruh, tapi geser-geser dulu, karena kalau sudah di bawah nanti sulit apakah ada yang pas atau tidak, terutama di ujung sebelah sana rekan-rekan, kiri dan kanan. Lalu pelan-pelan seperti ini kita taruh pelan-pelan. Nah, setelah kita taruh pelan-pelan seperti ini, rekan-rekan lihat di setiap ujung dan sudutnya apakah LCD itu tepat posisinya, dan tidak boleh lebih tinggi dari frame. Jika lebih tinggi dari frame berarti ada yang mengganjal. Nah, kita bisa dorong menggunakan jari seperti ini. Nah, di sini ada yang lebih tinggi dari framenya, berarti ini posisinya belum pas. Nah, kita goyang seperti ini. Nah, kita raba setiap ujungnya, tidak boleh ada yang lebih tinggi dari framenya. Kadang kita harus memiringkan sedikit TV-nya seperti ini untuk bisa menggoyang. Oke, saya rasa di sini sudah aman semua setiap ujungnya. Dan saya bersihkan dulu ya. Ini LCD-nya lumayan kotor. Setelah itu kita lepas ikonnya ini, kita pasang ke tempatnya di sini. Hati-hati jangan sampai sobek kabel fleksibelnya ini. Oke, setelah sudah terpasang LCD-nya, saatnya kita pasang frame-nya. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap juga. Beberapa TV agak sulit memasangnya. Nah, untuk memasangnya rekan-rekan seperti ini. Posisikan pas dulu. Setelah pas, lihat ujungnya rekan-rekan. Setiap ujungnya kita posisikan pas dulu. Setelah ujungnya ada yang sudah pas, kita mulai dari ujung sini. Kita tekan-tekan seperti ini. Jika ada yang sulit untuk masuk klipnya, maka jangan dipaksa ya rekan-rekan. Ulangi lagi pelan-pelan, angkat. Nanti kalau dipaksa bisa pecah LCD-nya. Nah, ini harus berputar arahnya. Jangan di sini dulu habis itu di sini, akan sulit nanti berputar ya. Lalu kita pasang kabel fleksibel di tikonnya. Dan sudah, balik lagi. Nah, saatnya kita tes, kita colokkan. Oke, sudah saya colokkan. TV sudah keluar gambarnya, Samsung. Ya, ini coba kita tekan menu di remote. Oh, sensornya belum terpasang. Jadi kita tekan menunya di tombol saja. Oh, tapi rekan-rekan sudah bisa melihat ya. Sudah ada gambarnya. Tombolnya di mana lagi?
Waduh, tombolnya ternyata nggak ada juga. Ya udah, nanti kita coba lagi. Tapi intinya ini sudah berhasil ya rekan-rekan, sudah terlihat gambarnya. Saya kembalikan dulu seperti semula. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti semula. Saatnya kita tes. Saya akan colokkan. TV-nya sudah menyala, sudah keluar tulisan Samsung-nya. Dan coba kita tekan menu di remote. Nah, sudah terlihat gambarnya semuanya dan cukup rata cahayanya. Oke, jadi sangat mudah sekali ya rekan-rekan mengganti backlight lampu TV LED. Nah, rekan-rekan bisa tonton videonya dan praktekkan, serta rekan-rekan bisa dukung channel saya yang saya dedikasikan untuk anak dan istri saya yang telah pergi ke surga lebih dahulu, di channel Omegaria Teknik. Di sana saya akan membagikan cara-cara teknik atau cara-cara elektronik mulai dari tingkat dasar. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.